Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini yang datang dan juga saudara yang sudah membuka channel NCC Internasional pengajaran pada malam hari ini. Kita berdoa lebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini kami meluangkan waktu 1 jam untuk kami berfellowship bersama-sama. Kami mengangkat tabut Tuhan bersama-sama. Karena kami memiliki tertib hidup keselamatan yang Kau berikan bagi kami sebagai putra-putra Allah, sebagai hamba-hamba Kristus dan murid-murid Tuhan Yesus, supaya kami boleh senantiasa memiliki kesatuan iman, kedewasaan penuh, pengenalan akan Bapa dan Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus hadir, Roh Kudus menolong kami. Khususnya saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, ketika mereka mendengar pengajaran, kuasa kesembuhan mengalir. Kami percaya pengertian-pengertian memerdekakan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan. Sebab pemeliharaan kuasa supranatural Allah bekerja. Khususnya bagi kami yang menetapkan hati berjalan 10 tahun ke depan sampai 2033. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kode ruangan dan pikiran hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap belajar bersama katakan amin. Ya, puji Tuhan, saya akan melanjutkan pengajaran kita pada malam hari ini. Kita mereview sebentar apa yang minggu lalu kita pelajari, sebagaimana yang ada di papan penjelasan saya, bahwa Bapak Ibu Saudara harus mengerti ada tingkatan yang paling tinggi, kemudian yang rendah, paling rendah, dan kemudian ada neraka atau dekatnya neraka. Itu yang kemarin kita ngomong, artinya ini daerah rawan. Bapak Ibu Saudara, ini ada ayatnya. Dan inilah surga. Surga itu adalah tempatnya atau rumahnya Bapa dan rumahnya Tuhan Yesus. Dan surga itu sebuah kerajaan yang besar, saudara. Kalau bumi ini sebetulnya ya debu, saudara. Bumi ini dibanding planet lain debu. Jadi sebetulnya kerajaan dunia itu sangat-sangat tidak ada sebandingnya dengan kerajaan surga. Ya, tapi iblis itu membuat kita itu sepertinya besar. Padahal dunia itu, bumi itu debu, saudara. Ya, kalau bumi debu, apalagi orang-orang yang ada di bumi, ya itu lebih dari debu, lebih kecil dari debu, saudara. Dan itu mau berkuasa, saudara. Makanya Allah di surga melihat itu ya tertawa. Tapi iblis itu membuat kerajaan dunia itu lebih besar dari kerajaan surga. Itu yang dibohongi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah tingkatan surga. Nah, surga yang tingkat rendah, paling rendah. Tuhan Yesus berkata kalau mereka meniadakan satu hukum Taurat,
Artinya mereka yang tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban agama, perintah-perintah Tuhan, ya. Ini Kristen duniawi, Kristen baik, patokannya baik. Ya. Itu rendah. Bersama nanti bangsa-bangsa. Mungkin ya, karena Israel itu akan kita yang memerintah juga. Karena rasul-rasul itu ada di sini. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu yang 12 ini aku yang memilih, walaupun satu itu yang gagal, tapi kalian nanti waktu hari Tuhan kedatangan anak manusia, kalian akan memerintah bersama aku. Ini ayatnya ya, supaya saudara tahu bahwa karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah, Matius 5:19 ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, tempat paling rendah. Ya. Ini mereka tidak melakukan sama sekali, dan itu kriteria bangsa-bangsa nanti. Ada bangsa-bangsa nanti yang mereka semasa hidup belum percaya Tuhan Yesus. Ya, mereka bangsa-bangsa nanti yang diukur dengan ukuran-ukuran ini nanti baik, saudara. Tetapi lanjutnya firman-Nya dikatakan, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, tempat tinggi. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, tempat yang paling tinggi itu duduk bersama dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu, nah ini ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita perhatikan. Maka itu kita tidak bisa belajar doktrin keselamatan Kristen hanya dengan teori-teori dari para teolog-teolog yang menyimpulkan, menafsirkan dengan penafsiran mereka. Tapi mari kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu yang dilakukan di perjanjian lama itu tetap berlaku terus dengan pola-pola yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kita belajar nanti bagaimana iman Abraham. Loh, kalau orang Kristen tidak sama dengan imannya Abraham, ya saudara nggak akan masuk dong. Masuknya aja masih yang bawah. Pokok Kristen duniawi, Kristen yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya saudara tahu ya, minta maaf, Kristen yang hanya ya sudah dibaptis, tapi saudara tidak tahu. Dia nginjak gereja aja enggak, itu belum tentu masuk juga. Belum tentu saudara. Cuman bedanya dia sudah dibaptis, tapi kita tidak tahu. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa iman itu adalah bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan itulah iman. Nah, kalau dia tidak pernah punya perbuatan, apa? Perbuatannya baik, tolong orang sana, bantu sini, bantu situ. Apakah itu perbuatan baik? Ya, perbuatan baik, tapi apakah itu perbuatan yang Tuhan inginkan? Tidak. Perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan adalah perbuatan dia, pekerjaannya dia. Karena perbuatan itu muncul dari iman. Imanmu iman siapa? Kalau iman dunia yang kamu lakukan, jaga toko, bisnis, ya enggak apa-apa. Imannya dunia, kerja yang pinter, cari duit, ya kumpulin uang sampai em-eman. Enggak apa-apa, silakan. Karena imanmu uang. Gitu. Apa yang saudara yakini engkau itu yang kau hidupi. Makanya ini apa kok Yohanes 2:22?
Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu yang 12 ini yang telah meninggalkan segala sesuatu, maka kalian akan bersama-sama dengan aku dan akan memerintah 12 suku bangsa Israel. Siapa yang bisa memerintah Israel, saudara? Murid Tuhan Yesus. Makanya Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Bukan kepada orang lain aku berdoa, tapi kepada orang-orang yang kau berikan kepadaku, murid-muridku. Ya, tolong buka Yohanes 17, saya tunjukkan sebentar supaya orientasi Bapak Ibu Saudara tahu. Imanmu iman apa dulu dong. Gak usah bantah-bantahan dah. Kalau imanmu dunia ya pasti perbuatanmu dunia, udahlah. Kalau imanmu setan, ya pasti hubunganmu dengan mistik dan semua yang berhubungan dengan perdukunan dan semuanya, saudara. Saya nggak tahu ilmu-ilmu klinik, itulah iman saudara. Jelas perilaku saudara ke sana. Tapi kalau imanmu Kristus, perilakumu Kristus. Udah, itu saja. Jangan bantah saya, Bapak enggak relevan, orang itu kan harus juga kerja. Enggak usah. Kamu tahu apa yang kamu harus lakukan. Masalah kerja, masalah hidup enggak usah diajari di gereja. Katakan amin. Malu saudara, orang di luar enggak gereja bisa kerja dengan baik. Kok di gereja ngajari kerja itu gimana? Yang mengerti katakan amin. Enggak usah diajari lah. Anda tahu sendiri Anda apa yang harus saudara lakukan kok. Enggak usah pusing tentang hal itu. Yang kita pikirkan adalah perkara di atas. Amin. Ya. Nah, jadi iman kita apa? Itu mesti cek supaya saudara mencapai tingkat yang tinggi. NCC internasional saya tidak pernah membahas saudara pada tingkat yang rendah. Saya enggak mau. Tingkat baik, enggak mau. Tapi saya ajar saudara, saya gembleng ke tingkat hamba. Nah, ditambah hamba ini nanti naik kepada tingkat imam. Itu paling tinggi. Makanya dikatakan the high priest itu imam yang maha tinggi. Karena pelayanan keimaman itu mentok udah. Hari ini pelayanan keimaman paling tinggi udah. Nah, kita udah dapat ini pewahyuannya. Itu yang saya bawa saudara untuk larinya ke sini. Kalau saudara merasa bahwa waduh Pak, aku baik aja Pak, ya monggo silakan. Enggak perlu rajin, enggak perlu ngotot, enggak perlu bayar harga. Ya sudahlah, lakukan yang umum-umum aja, yang penting baik. Ya sudah di sini. Dan nanti kamu kumpul dengan bangsa-bangsa. Karena ada orang-orang yang menyusul nanti bangsa-bangsa. Jangan-jangan saudara akan dikebut sama mereka. Yang pertama jadi terakhir, terakhir jadi pertama. Saya tunjukkan Yohanes 17 dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus. Mari perhatikan doa Tuhan Yesus. Di inilah hidup kekal mempermuliakan kita buka di ayat 14. Ayo kita buka. Nanti saudara baca sepenuhnya ya. Doa Tuhan Yesus itu penting loh. Ya, kita setiap ibadah kita pakai doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, di kudus. Itu dalam sekali. Nah, sekarang doa pribadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Siapa mereka? Murid-murid. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Untuk murid-muridnya, dunia benci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, katakan amin. Makanya orang yang percaya Tuhan Yesus itu dia lebih dari dunia.
Dan surat Yohanes, 1 Yohanes 5, ya, di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Jadi Bapak Ibu harus sampai di sini. Imanmu itu lebih dari dunia. Dunia itu semua yang dicari orang. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Terus yang ayat 4-nya. Nah ini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi isu hidup kita itu jangan hal duniawi, jangan dibesar-besarkan lah. Hal duniawi mau ekonomi, sakit penyakit, sudah itu fenomena yang biasa. Saudara kerja ditipu orang, biasa. Kerja bangkrut, biasa. Tidak perlu puasa supaya saudara naik gajinya, tidak usah. Itulah yang saya tidak cocok dengan ajaran-ajaran yang bagaimana saudara. Kita mikirnya aja di atas dunia kok kita malah pusing dengan hal gitu. Ditipu orang ya sudah doakan, nanti kan Tuhan sendiri yang bekerja. Kan uangnya itu uangnya Tuhan juga, amin. Ya sudahlah, tidak usah stres. Kalau gagal kerjaan, ya tidak apa-apa. Kalau sekolah tidak naik kelas, tidak apa-apa. Tapi kalau 5 kali tidak naik kelas ya lebih baik tidak usah sekolah gitu loh. Lebih kamu cocoknya jual sate gitu loh. Ya, namanya sate sekolah gitu loh. Tidak apa-apa. Siapa yang ngomong kalau tidak sekolah itu jelek? Tidak ada kok, tidak sekolah masuk neraka, tidak ada kok. Haleluya. Jadi saudara itu dunia semua. Kita akan mendapatkan yang di dunia. Karena firman Tuhan berkata, jerih lelahmu berhak kamu itu menikmati. Anda sudah kerja 8 jam, silakan menikmati. Tapi ingat imanmu di atas dunia. Amin. Jadi siapakah, tolong ayatnya tadi. Siapakah yang mengalahkan dunia? Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Kok bisa? Iman mana? Iman dunia bisa mengalahkan dunia? Nggak bisa. Orang itu akan tahu imanmu itu apa. Tahu. Oh imannya Kristus. Tahu, jelas tahu. Hidupnya seperti Kristus. Ya doa, baca firman, ibadah, pelayanan. Itu iman Kristus. Orang juga bisa tahu saudara siapa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini tidak ngerti tentang iman yang benar, keselamatan benar, saudara menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh ajaran palsu manusia. Dan saudara tahu bahwa roh dunia ini, cari ya ayatnya, roh dunia ini lemah dan miskin. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan sampai tertipu. Kalau saudara iman dunia, ya kamu lemah dan miskin. Miskin ini bukan berarti saudara punya kekayaan, artinya tidak punya kekayaan. Miskin dalam arti materi, bukan. Itu spiritnya. Spiritnya lemah saudara. Tidak akan menang atas goncangan dunia. Ya, miskin itu saudara tidak punya power, tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah. Atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini yang saya susah sekali. Ini orang Kristen gimana sih? Tapi sudah terlanjur salah asuhan gitu loh. Dari minta maaf, bapak-bapak kita yang ngajar dulu salah asuhan saya bilang. Karena gereja dipisahkan antara rohaniawan dan bisnismen atau jemaat biasa orang awam. Yang rohaniawan itu yang mengenal Allah dan mereka menghamba sama Allah seperti saya, pendeta. Oh itu Pak, tapi kami bukan pendeta. Kamu siapa kalau bukan pendeta?
Saya bukan hamba Allah, hamba setan kamu. Itu saudara yang membuat mandul semua jadi jemaat. Sulit saudara. Maka spiritnya lemah sekali. Saudara, kalau kamu punya roh Kristus, spiritmu kuat. Jangan lemah saudara. Punyalah jiwa patriot. Gitu. Jadi orang Kristen itu punyalah jiwa patriot. Jiwa pahlawan. Jadilah orang idealis dalam Kristus. Ngerti orang idealis? Orang idealis itu orang yang sudah tidak butuh duit sudah. Itu idealis sudah. Orang kalau idealis ya saudara, mau ngomong apa yang idealis, itu takarannya bukan takaran dunia saudara. Orang-orang yang berbicara tentang politik, tentang bangsa yang orang idealis, lihat hidupnya. Kadang mereka hidupnya sederhana, tapi idealisnya itu tinggi sekali. Tidak bisa dibeli dengan uang orang gini. Sampai ke idealisan, sampai dianggap aneh. Jadi orang Kristen juga gitu. Tanamkan dalam hatimu, melarat siap. Daripada Anda diinjak-injak karena sikapmu yang salah. Ngerti saudara? Mentalmu itu harus gitu. Daripada Anda dihina sama orang. Karena kau lakukan itu miskin dan lemah. Banyak orang Kristen yang diinjak-injak, dianggap rendah. Kenapa kok kamu lakukan itu? Karena kamu kalah. Tapi saya pendoa Pak. Tapi saya sudah pelayanan Pak. Pelayanan tidak menjamin rohmu kuat. Yang menjamin ketika engkau mendengar firman, merenungkan dan melakukan dalam hidupmu, maka kau menjadi kuat. Coba latih ya. Oke, yang lama biarlah berlama. Haleluya. Yang lama biarlah berlama. Berlalu. Wes ora popo. Kamu gak ngerti. Tapi ke depan ini loh, anak-anak juga gitu. Bapakmu ndak iso nyelekolano kamu, ndak usah nangis. Mentalmu mental pejuang. Katakan amin. Gitu. Karena kamu punya sesuatu yang lebih besar. Makanya tadi saya katakan loh, iblis itu kurang ajar. Kita ini mikir kalau kita udah contoh jadi artis terkenal, wah bangganya. Itu dunia debu nak. Saya artis surga nanti lebih gede. Hari ini memang saya tidak dikenal. Tapi satu hari waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, maka kita menjadi orang-orang yang terkenal. Lebih gede. Dunia itu debu. Bumi itu debu. Nah manusianya itu apa? Atom kira-kira saudara. Kok membanggakan diri gitu loh. Gimana mungkin? Makanya Rasul Paulus berkata, penderitaanku zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Katakan amin. Punya apa ya? Saya tidak bisa bahasakan. Jadi orang Kristen kita harus bangun. Ya. Menjadi orang yang punya mental patriot. Tidak ada patriot itu ngemis kanan kiri. Tidak ada patriot saudara. Tidak ada. Orang patriot itu wah. Gak mau, gengsi rek. Makan suket gak apa-apa dia. Yang penting dia tidak memalukan dirinya dan bangsanya. Bisa begitu orang Kristen? Sulit Pak. Karena kamu gak pernah belajar. Memang kasih karunia Allah melebihi dari itu saudara. Tuhan itu tetap mengarahkan tapi Tuhan akan memperlakukan yang berbeda kepada orang-orang yang targetnya mahkota. Seperti Nuh, seperti Ayub, lihat Abraham, Musa, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesat, Abednego, lihat hidup mereka. Daud, itu orang patriotik semua. Saudara, hanya gara-gara pecel aja kok kita kalah sudah. Walaupun Daud jatuh saudara gara-gara Cik B Seba, ya
Tapi Daud tetap patriotik. Jangan berkata saudara, oh itu loh Pak Wibi bilang, Daud aja jatuh kok. Loh, kok niru jatuhnya? Ya niru hebatnya Daud lah. Kok bela diri jatuh, Daud aja jatuh. Makanya saya kan jatuh juga loh. Gimana sih kamu? Ada itu yang di rumah saya ngomong kok. Loh Pak, Daud aja istrinya 2 Pak. Lebih. Jadi orang Kristen ya boleh Pak. Penginjilan Pak katanya. Loh. Jadi maksudmu gimana? Ya saya gimana, saya punya istri. Tapi saya menginjil Pak ke daerah, kawin. Memberitakan Kristus. Jadi Kristen Pak. Itu ya bukan penginjilan, nafsu kon niku, ngawur aja. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Makanya cari orang Kristen bahagia itu angel. Nah orang dunia lebih banyak bahagia karena mereka pelaku firman. Walaupun bukan Kristen. Mereka takut Tuhan. Hidup sorot dilakoni. Ikhlas mereka. Itu walaupun masih banyak lagi. Rata-rata menderita susah. Orang Kristen kebahagiaannya. Ya, karena mereka sudah tahu apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus nanti. Matanya tertuju ke sana. Nah ini mesti dilatih saudara. Dengan doktrin keselamatan yang benar. Katakan amin. Tidak ada yang amin saudara. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Tidak dapat dibandingkan saudara. Kalau saudara belum dapat ini, kamu belum mencapai keselamatan jiwamu. Amin. Belum sampai. Makanya saya ajak saudara targetnya ke sini. Mahkota. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Imannya Musa, imannya Abraham, imannya Daud. Itu yang dipelajari. Bukan imannya teolog hari ini, tidak usah. Anda pelajari imannya para rasul. Belajari hidupnya para rasul, renungin gitu loh. Jadi kalau kamu hari ini menderita, tidak sebanding kok penderitaanmu itu sama rasul. Rasul lebih banyak menderita. Hanya gara-gara kerjaan semuanya kita udah kalah. Masa gitu? Masa kalah kita saudara? Ya tapi yang enggak gitu juga Pak, relevan Pak. Kitanya ya masih banyak kebutuhan. Ya memang Tuhan ya tahu banyak kebutuhan. Tapi imanmu itu di mana? Kembali Yohanes 17. Firman Tuhan berkata ayat 15, aku tidak meminta. Lihat saudara. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari mana? Dunia. Tuhan Yesus bilang tidak Bapa, aku tidak meminta kau ambil mereka dari dunia. Murid-muridnya ini saudara. Tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Karena dunia benci mereka. Makanya Tuhan berkata di dalam surat Yakobus bahwa orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Buka Yakobus 4. Kenapa Tuhan sampai berkata begini melalui surat Yakobus? Karena punya doktrin keselamatan yang benar itu. Jadi kita ini mesti ditubrukkan dengan dunia. Ada orang saudara bilang sama saya, Bapak kalau khotbah jangan tabrakkan kami dengan pekerjaan. Loh, pekerjaanmu musuh Tuhan, saya bilang. Kalau kamu diperhamba oleh pekerjaan, karena pekerjaan itu dunia. Dia gimana saudara? Dan akhirnya meninggalkan tempat ini. Tidak apa-apa saya bilang, silakan. Karena ayatnya jelas ada ini kok. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di dalam tubuh ini berjuang hawa nafsu, saudara. Ini enggak usah ngomong hawa nafsu tentang seks, tentang jinan. Enggak ngomong iku wis. Hawa nafsu yang berjuang ketamakan ini loh, ambisi semuanya. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Dan sebagainya, menipu, mencuri, ilegal, ambisi. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa? Bertengkar. Makanya jangan sampai ada ya orang yang di bawah saya, di samping saya bertengkar ya. Hati-hati gue ya. Dengar ya. Pertengkaran apapun saya tidak lihat salah benar. Dua-dua tak sapu sama saya. Sungguh loh, anak saya kajar gitu. Papa ndak lihat kamu benar atau salah. Dua-dua tengkar, tak ajar dua-dua. Jadi saya minta maaf kalau sampai ada pertengkaran antar pelayan ya. Anda datang ke saya, tak ajar dua-dua sama saya. Saya ndak akan bela satu-satu. Cari gimana rukun. Karena Tuhan tidak suka. Katakan amin. Karena di sini ada roh Tuhan. Di mana ada kerukunan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Gimana saya tidak marah, dua-dua anak saya. Belani sopo aku. Ya. Iso jantungan aku, saudara. Iso ngerti? Situ anake, geblak bapake. Ada ya sampai stroke ya. Karena enggak kuat nahan. Meskipun salah tapi enggak iso gitu loh. Dua-dua anak. Nah saudara, semua pelayan itu kan yang sama saya, yang tertawa sama-sama, itu kan sama anak gitu loh. Kalau namanya ada perselisihan, udahlah. Jangan sampai kita ini berkelahi, bertengkar. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak apa? Berdoa. Nah biasanya yang gelutan itu enggak berdoa. Ya toh, gak pernah berdoa, makanya ngamuan. Rosrigala metu. Orang 24 pintu gerbang surga kan doa, dia gereng. Kayak cari mangsa, saudara. Gitu. Makanya ikut doa. Amin. Pasti enggak ngamuan, pasti enggak kelahi. Ada masalah, enggak apa-apa. Karena ini loh saudara, ini bahaya ini. Kamu menginginkan sesuatu toh. Apa sing mbok inginkan? Biasanya itu kalau sudah ngamuk itu karena kepentingan diri. Loh kecuali kalau marah suci loh saudara. Marah karena kebenaran loh. Beda, lain. Marahnya itu adil biasanya. Itu marah tegas ya. Tapi kalau menginginkan sesuatu yang kamu ingin apa, itu pasti gitu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu apa? Salah berdoa, doanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sekarang jelas. Musuhnya Allah siapa? Dunia. Lah dunia apa? Ya pekerjaan dan semuanya yang ada di dunia. Karena dunia akan merebut saudara dan mengelabui mata saudara supaya saudara sombong, saudara angkuh, sepertinya saudara punya semuanya, padahal saudara nggak ada artinya dengan apa yang saudara terima di sini. Karena bumi itu debu dan semua kejayaan, kemuliaan bumi itu nggak ada artinya, debu. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata barang siapa bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat dan mereka akan memperoleh kemuliaan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kita yang membuat kita tidak bersahabat dengan dunia. Oh enggak Pak, saya enggak bersahabat dengan dunia. Loh, dunia itu harus di bawah kakimu. Kamu yang perintah dunia. Pekerjaan itu harus dalam kontrolmu. Jangan kamu dikontrol oleh pekerjaan.
Karena itu musuhnya bapakmu. Terus pekerjaan jadikan dia pesuruhmu gitu. Cari kerja yang benar, yang baik. Tapi dia jadi pesuruh saudara. Jangan saudara yang disuruh-suruh sama pekerjaan. Katakan amin. Gitu. Makanya iman kita mengalahkan dunia. Dan kemarin kita belajar bahwa Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Kenapa? Ya, karena Abraham menyatakan percayanya dengan perbuatan. Itu kemarin kita belajar di surat Yakobus. Bukankah Abraham dibenarkan oleh Allah karena perbuatannya sehingga ia disebut sahabat Allah. Nuh mendapat kasih karunia karena Nuh tidak hidup sama dengan orang sejamannya. Orang lain cari duit, kerja, soro-soro, mati-matian. Kok orang Kristen ikut? Malah disuruh jadi budaknya lagi. Kok mau? Mau Pak, butuh duit ya Pak. Wis ngomong kok ae lah Pak. Sik talah Pak. Lala kalau mati besok gimana kamu? Makan rambutan glegek sak bijinya tersedak mati. Apa kamu sudah melakukan sesuatu buat Tuhan? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa di tempat ini kenapa Pak Fibi kok selalu menyerang pekerjaan? Ya karena musuhnya Tuhan. Titik itu saja. Dan banyak orang Kristen kan gagalnya di sana semua. Wah, kalau begitu sulit ya Pak ya. Siapa yang bisa diselamatkan? Muncul lagi pertanyaan kayak gitu. Ya toh? Sulit Pak. Tuhan Yesus berkata, with God all things are possible. Bisa kalau kamu punya iman surga. Iman Kristus segalanya pasti bisa kamu lewati. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Apa perkara besar? Oh jadi direktur? Bukan. Apa yang orang dunia gak bisa lakukan, kamu bisa. Karena ada roh Tuhan di dalam kamu. Ya, ini penting. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Makanya saya kan tidak rela kalau ada jemaat yang kerja sampai romusa. Ya, saya sudah katakan, saya sudah ingatkan. Kamu kerja ingat lu ya. Saya bilang, harusnya kamu mati. Cepat resign, saya bilang. Firaun tidak akan lepaskan kamu. Kamu tidak akan pernah punya waktu. Siapa saudara yang percaya bahwa orang Kristen hidupnya dibedakan? Pasti. Hoki kita itu lebih gede. Jangan ikut rata-rata. Tapi kita nggak punya iman ke sana. Gitu loh. Miskin dan lemah iman kita. Makan 3 hari sekali itu bisa kok saudara. Tidak akan mati kamu. Tambah sehat. Puasa. Kenapa Pak Wibi puasa? Gak ada duit aku soalnya. Haleluya. Makan 1.000 rupiah 1 hari 1 kali bisa. Beli heci di Bareng. 1 aja. Bapak aku makan. Untuk kerajaanmu. Makan aja. Kekuatan Allah turun. Tapi tidak ada yang bisa toh, berani toh. Kalah dengan hawa nafsu. Kalau sudah kejadian gimana? Kalau Anda sudah dililit gimana? Kayak Firaun. Apa yang sudah lakukan? Nyembah terus sama Tuhan. Minta kelepasan. Rajin terus. Jangan malah dikurangi. Gara-gara saudara harus melakukan sesuatu. Tidak ada, cara-cara Tuhan itu tidak ada.
dengan meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan untuk supaya saudara bisa menyelesaikan persoalan-persoalanmu. Tidak ada orang Kristen tidak pakai cara dunia. Makin banyak masalah karena saudara kilaf mungkin, makin banyak saudara melayani Tuhan dan ibadah. Sudah, memang itu caranya. Karena ada roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Dinginnya cemburu. Apa Tuhan tidak cemburu? Anak-anaknya di kerja rodi, Romusa. Lihat tahu saudara. Tuhan cemburu. Makanya siapa yang jadi anaknya? Saya kasih tahu ya, kalau Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupmu, karena dia tidak terima, kamu dipecat, itu Tuhan yang kerja. Kalau kamu aman, kamu bukan anaknya. Pak, buktinya aman itu Pak. Tidak apa-apa itu. Saya ngelembur, terus tidak terjadi apa-apa. Kamu bukan anak. Kalau Tuhan cemburu, diobrak-abrik kerjaanmu. Jadi kalau Tuhan ngobrak-ngabrik pekerjaan saudara, bersyukurlah karena engkau anaknya. Karena dia tidak mau saudara binasa. Tapi kalau dibiarkan, you bukan anak. Ngerti? Tidak ada waktu ibadah, tidak ada waktu doa. Isinya hanya untuk dunia. Apa tidak cemburu tak? Makanya ya yang punya anak-anak itu loh, ojo mbok culno nang dunia rek. Katakan amin. Katakan amin. Yang punya anak itu loh, ojo kamu lepaskan nanti anakmu itu. Kamu doa tapi anakmu kerja di dunia. Romusa. Minta doa, Tuhan bongkar pekerjaan anakku semua. Mangan ramangan yang penting kumpul rek. Katakan amin. Buat apa ndak kumpul? Itu prinsip Tuhan. Coba toh, jangan mau jual anakmu itu. Katakan amin. Makanya sejak kecil anak-anak kita dilatih di sekolah minggu, dilatih choir, dilatih doa, gede, mau peres mereka. Gila kalian. Itu yang orang tua yang muda-muda aman, kan belum punya anak. Tak senenani bapakmu itu ya. Wong wis ngerti orang tua kok malah kamu diem aja itu loh. Anakmu diperes sapi, kayak sapi perah. Yang ngerti katakan amin. Gitu. Karena ada roh yang cemburu. Ini doktrin keselamatan. Kalau saudara ngerti roh kudus ada dalam diri saudara, Anda tidak akan mau dibeli dunia. Sampai muncul di dalam diri saudara itu satu kemarahan. Saudara direbut, Anda sudah marah dalamnya. Kurang ajar ini. Aku ndak enak hatiku sudah. Itu kalau belum keluar, kamu belum sampai, kamu belum ngerti selamat. Gitu loh. Nah carilah selamat. Di mana saja pokok ada yang namanya selamat, kejar dia. Mau di Kalimantan, selamat, panggil dia. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan supaya encer. Karena maaf ya saudara, maaf ya. Orang tuanya ngerti kebenaran, anaknya diperes ke dunia. Kok diem dia? Loh. Itu yang buat saya kok aneh ya. Kecuali orang tuanya enggak ngerti loh saudara. Loh kalau orang tuanya udah ngerti kebenaran, kok tega membuat anaknya diperes dari pagi sampai malam? Kok diem dia? Kalau saya saudara, tak pecat bosnya. Gitu loh. Memang sesat kok pendeta Fabianus itu. Bos kok dipecat. Loh sungguh. Tapi bersyukur anak-anak saya kerja sendiri semua kok. Tapi kita praktek. Katakan amin. Karena ada roh di dalammu itu loh. Cemburu Tuhan itu. Tapi kita kan tidak sadar kalau ada roh Tuhan. Memang kamu tidak punya roh Tuhan mungkin. Ya nggak tahu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita ayat 6. Lebih besar daripada itu. Jelas. Saudara kasih karunia Allah itu lebih besar dari apa yang saya ngomong tadi.
Karena apa? Kesempatan Tuhan berikan dan Allah menentang orang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara dengar ya, Allah itu paling tidak tahan, itu konsepnya. Kalau Anda menderita diperes orang, ya, Allah itu tidak terima. Dua, dia paling tidak bisa ngelihat kalau anaknya menderita karena dia. Itu tidak terima dia. Karena kebenaran Anda diusir keluar dari rumah, Anda karena kebenaran Anda dipecat, karena kebenaran Anda dihina, Allah itu paling tidak tahan, saudara. Makanya rendah hati itu. Kalau saudara karena kebenaran, kamu harus miskin ya, surga itu goncang. Tahu saudara, surga itu goncang, gempa saudara. Waktu Silas dan Paulus, karena kebenaran dia di penjara, dia nyembah malam sambil sakit saudara. Karena dihajar, dia nyembah, terjadi gempa bumi. Jadi saudara jangan berpikir Allah itu diam. Kalau kamu hari ini menderita karena dia, kamu rela miskin, rela kekurangan, hanya untuk tetap melakukan yang namanya kerajaan Allah, surga bergoncang saudara. Dan Allah tidak pernah tinggal diam. Saudara, engkau orang terhormat di hadapan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara belajar tentang hal ini, rela kok saudara kehilangan apapun untuk kebenaran. Karena kamu punya iman yang lebih daripada dunia. Karena imanmu bukan iman yang rendah. Hanya bangsa-bangsa ini loh saudara. Bangsa-bangsa ini nanti masuk loh saudara. Ada penghakiman terakhir. Itu urusannya Tuhan Yesus nanti. Bukan urusan kita. Tapi mereka di bawah kita. Tapi saudara yang tidak menjadikan diri hamba Allah. Tidak mencapai kemenangan mahkota. Tidak punya iman mengalahkan dunia. Kamu akan di bawah mereka. Kamu tidak akan masuk. Makanya kalau saya ngomong gini saudara, kan saya sering nguburkan orang yang mati-mati ya saudara, orang Kristen dulu. Termasuk adik saya. Semasa hidupnya adik saya, wah kekerasan tok saudara. Akhirnya kena stroke. 2 tahun meninggal. Bagaimana saudara? Tapi saya tetap minta belas kasihan Tuhan. Saya yang berdiri nanti. Mudah-mudahan masih masuk di sini. Kalau memerintah, I don't know. Sebab Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak lakukan apa-apa, hanya baik. Nolong orang, orangnya keras. Itu persis di bawah saya, kewedi saudara, hitam. Saya kan putih, hitam ini saudara. Hidupnya jadi Markus. Saudara tahu, tidak takut saudara. Waktu uang saya dibawa lari orang. Tidak dimakan, dibawa lari. Dia tanya saya, kasih alamat, minta tangan atau kaki. Loh sungguh saudara, itu adik saya. Saya bilang, tidak. Aku mengampuni. Dia akhirnya minta, tolong aku doakan, ngelepasin semua. Itu sebelum stroke itu saudara. Keras orangnya. Baik, baik, tapi keras. Sudah melakukan gereja apa? Tidak ada. Terus mau kemana ini? Mudah-mudahan masuk. Mama saya, papa saya. Yang saya tahu saudara, yang benar-benar fight, itu mertua saya. Itu absolutely, nanti bersama saya akan memerintah dengan Tuhan Yesus. Itu sejak dibaptis percaya Tuhan, getol saudara. Mau doa pagi dari Wulingi datang ke Malang, doa malam, bagikan Alkitab, nolong gereja, bantu terus. Wah lah kalau tahu saya gini saudara, bisa ikut terus saya saudara. Saya tahu Pak mertua saya meninggal.
dia akan dapat tempat. Jadi tidak bisa ditipu lah. Saya tidak bisa ngomong dengan enak. Meskipun saudara jemaat saya tahu saudara gimana. Ibu Widi itu saya yakin saudara. Karena pada waktu ketika dia meninggal dalam prosesnya itu benar-benar tertempa terus dengan kegiatan kita. Dia on fire masih nyembah, terakhir nyembah terus toh. Di tengah kelemahan-kelemahan kekurangan dia punya, kadang slip of tongue, saya marahi dia, kamu jangan mengeluh terus, saya bilang. Yaku, kalau manggil saya kan ku, yaku. Tapi saya tahu saudara, dia berjuang. Jadi jangan sampai saudara itu mentah gitu loh. Mentah kamu tidak dapat apa-apa. Tidak bisa saudara kemudian yakin bagaimana. Yang mengerti katakan amin. Tapi apa yang saudara lakukan menurut apa yang saya lakukan, sama-sama saudara mendapat upah yang besar dan kita akan memerintah bersama-sama. Anakmu mau tinggal apa mau ajak? Oprak-oprak anakmu. Kalau perlu tidak perlu kasih uang. Kalau Anda punya otoritas. Gak duit ya aku Pak. Kamu masih punya otoritas sebagai orang tua. Kamu harus marah. Tapi bukan serta-merta, saudara. Kan saya bilang. Terus kemudian kita tidak bisa ke Bali, kita tidak bisa. Ada waktunya pergi, betul? Ada waktunya istirahat, betul? Ada waktunya ibadah. Ada waktunya kerja, semua ada waktunya. Ngono-ngono ning ojo ngono, gitu loh. Jadi pergumulan kita berat tuh. Kalau saudara ngerti iman, kamu nangis, gitu loh. Nangis terus. Tidak tertawa. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis di mana? Gendruwo gitu pikirnya saudara. Di pinggirnya sanyo saudara gitu ah. Pompa saudara gitu. Di kamar mandimu ngono ah. Enggak ada apa-apanya setan gitu. Sakarepe klotak-klotek ya jarno klotekan kok. Memangnya gue pikirin. Yang lebih bahaya itu anakmu direbut dunia, ngoten lho, Bu. Iblis itu jelas kok yang menguasai dunia, jelas 1 Yohanes berapa itu 3:19 ya itu, tapi berapa itu. Iblis dikuasai dunia kok, kita ini maaf saudara buta terus gitu loh. Kok ya sih gak ngerti terus saja. Ayat 8. Kalau saudara gak lawan dia gak lari. Anda ditipu. Banyak kita kan tipu. Kita kan merasa gak enak gitu toh saudara. Lawan saudara, lawan iblis. Saudara harus berani bicara. Masalah hasilnya nurut apa enggak, ngomong dulu. Karena kita inginkan keluarga kita selamat semua toh saudara. Mendekatlah kepada Allah. Mendekat gimana caranya? Mendekat sama Allah gimana? Dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan tahu siapa yang dekat. Siapa yang haus dan rindu. Makanya saya dulu habis potong rambut ketika saya sudah bertobat. Habis potong rambut saya langsung cepet gak mandi. Wuts ke gereja. Gak mandi saudara. Bertahun-tahun itu. Makanya kenapa saya tambah putih dan mulus. Glowing. Jadi kalau Anda mau glowing jangan mandi. Tapi langsung ke gereja. Amin. Jangan ndak mandi, Anda main catur. Busuk kamu. Tapi kalau ke gereja, wajahmu penuh kemuliaan Allah. Karena kamu dekat Tuhan. Jangan ke gereja turu. Ya podo ae. Tiap hari saudara saya. Sampai rasanya, kamu itu gak duwe bojo dah. Ketika ambil pelayanan,
Sudah ninggalin kerjaan selesai, langsung ke gereja, pelayanan lagi. Minggu-minggu 2 kali lagi. Istri anakmu mbok apain? Ya enggak dia apa-apain. Lihat saudara, mendekat sama Tuhan. Tuhan seneng kok. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Mendua hati sama siapa? Hah? Sama kuntilanak? Sama siapa mendua hati? Sama pekerjaanmu gitu loh. Cita-citamu. Cita-citamu itu loh. Tidak mungkin saudara kalau enggak karena Tuhan kita bisa lakukan gini, tidak mungkin. Impossible. Kalau saudara Selasa bisa datang hari ini, impossible. Tapi itu sungguh nyata bahwa roh Allah ada padamu, katakan amin. Impossible. Enggak mungkin. Saksi ini Pak Martin tuh. Dulu kalau diajak persekutuan mau, kan lebih baik catur tuh. Tempat caturnya Malang tahu semua, base campnya. Ngalami sendiri. Jelas beda. Kenapa kok sekarang Pak Martin ikut? Hampir tiap hari, minggu 2 kali. Kenapa? Roh Tuhan ada di dalam dia. Makanya saya tuh bersyukur dilatih Tuhan dengan cara seperti ini. Nah saya ngelatih saudara ya dengan cara Tuhan ngelatih saya. Sama. Kadang saya sendiri ya bingung kok saudara. Ya apa ya iki ya jemaat ini mau tak paksa terus. Nginceng gereja sebelah ayem nih. Tenang nih. Dah ono ngene-ngenean nih. Haleluya, tambah ke bisa jemaat nih. Tambah banyak. Tuhan, bener gak sih aku? Bayangin saudara. Tapi Roh Kudus selalu ajarkan saya. Apa yang aku ajarkan, ajarkan ke mereka. Ya bejoy sampean lah saudara tak kembalakan, amin. Kok sampean dijodohkan Tuhan sama saya. Tapi saudara akan menerima upah yang saya terima. Karena saudara bagian dari hidup saya. Tepuk tangan, bagian saya. Ada ayatnya kok. Dengar ya, ini tak kasih tahu. Tolong carikan ya. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya lagi berdoa karena ada beberapa yang baru-baru ini kan belum saya basuh. Tapi saya juga tidak mau gegabah gitu loh. Ya, karena dampaknya besar. Tolong waktu Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya di surat Lukas saja ada. Lukas berapa itu? Ini karena waktu ya, pengajaran tuh enaknya gini saudara ya. Waktu kurang 7 menit, tadi nanti saya continue lagi, saya jelaskan lagi. Karena yang ini nanti kita baca ayat 9-nya. Saya closing dengan ayat 9 Yakobus 4, bentar ya. Di Lukas 7 ya, surat Lukas, bukan Lukas 7, sorry. Di surat Lukas itu ada ketika Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya di Lukas 7 ya. Lukas 7:44 ya. Bentar. Tuhan Yesus bukan membasuh murid-muridnya di mana ya? Yohanes 13 ya. Yohanes ya. Yohanes sorry bukan Lukas. Di Yohanes 13 ya. Yohanes 13 Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Tuhan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari mana? Beralih dari mana saudara? Dari dunia kepada Bapaknya. Tolong nanti dicatatkan ya. Tolong berliani apa yang bisa nyatet ya. Pembahasan saya kan
doa Tuhan Yesus belum selesai, ya dong. Ngerti ya, urutan-urutan yang saya mau lakukan ini mesti tolong dibantu saya. Itu Yohanes yang doanya Tuhan Yesus tadi ya, belum selesai. Ya, nanti saya closing ke Yakobus. Minggu depan saya bahas doanya Tuhan Yesus dulu, ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi doa Tuhan Yesus kan kepada murid-muridnya atau saudara, bukan pada orang di luar murid loh ya. Oke. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Siapa ini? Murid Tuhan Yesus juga, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, ya. Lalu bangunlah Tuhan Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya saudara, Tuhan Yesus membasuh. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Tuhan Yesus, perhatikan. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Waktu saya baca ini, saya ngerti saudara. Penggembalaan, orang yang saya gembalakan, saudara akan mendapat bagian di dalam saya. Nah, kenapa Tuhan Yesus membasuh? Pembasuhan itu tidak main-main, saya sudah lakukan dulu. Tuhan tahu siapa yang di dalam saya. Makanya saya agak grogi nanti kalau membasuh. Dan saya ditinggal 30 keluarga lebih. Orang yang saya basuh. Yang nangis-nangis di depan saya basuh. Mereka meninggalkan saya. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dalam saya. Bapak Ibu harus ngerti ini. Di dalam penggembalaan, pemuritan, semuanya berlaku ini. Kata Tuhan Yesus kepada barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau cerita tentang pembasuhan ini, karena saudara mendapat bagian dalam diri saya. Tapi saya tunggu timing Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh saya untuk membasuh, bahaya saudara. Saya membasuh orang-orang. Satu keluarga saya basuh. Dan hari ini meninggalkan saya semuanya. Hebat. Saya pikir Tuhan, sepertinya Tuhan itu merendahkan saya. Saya basuh saudara, satu keluarga. Saudara-saudaranya, saya sujud di depan mereka. Padahal mereka orang desa. Bapak Ibu Saudara, ini loh yang terjadi. Apa yang kita lakukan sungguh-sungguh, itu ada nilainya. Tapi Tuhan tahu, makanya saya kan pengen toh, saudara itu mendapat bagian dari saya. Tuhan Yesus membasuh itu melayani murid-muridnya artinya. Dinyatakan dan membasuh. Gila enggak? Tuhan Yesus basuh itu kan enggak mungkin. Siapa yang mau dibasuh Tuhan Yesus? Enggak layak saudara. Wong Yohanes Pembaptis aja suruh baptis enggak mau. Dia bilang membuka tali kasutmu pun aku tidak layak kok. Sekarang mau nyuci kaki kita itu gimana? Tuhan Yesus nyuci kaki kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak aku basuh, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Itu karena apa? Tuhan melayani muridnya. Makanya orang-orang yang ditetapkan sebagai murid, penggembalaan itu mendapatkan sesuatu yang bagian dari saya, dari gembala itu. Tapi tidak semua orang tahu. Dengan enaknya mereka meninggalkan. Dengan enaknya mereka pamit. Ya saya rasa sudah tidak. Anda tidak ngerti.
ya sudah, monggo silahkan. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa ada bagian di dalam diri Tuhan kepada murid-muridnya. Demikian juga upah gembala, upah nabi itu masuk atas saudara. Jemaat insidentil dapat enggak? Tidak dapat. Makanya kalau saudara saya basuh, kalau Tuhan izinkan, kamu menjadi bagian saya atau memang bukan. Nah itu yang saya agak geder saudara. Soalnya bukan trauma. Saya basuh begitu banyak. Ya, siapa yang tahu waktu saya basuh? Urapannya saudara. Tapi saudara akan mengerti apa yang terjadi seperti Yudas langsung out. Nuangis saudara, saya basuh itu nuangis saudara. Nuangis mereka. Sampai umbelin netes-netes saudara. Tapi goodbye. Gila enggak? Tapi saya bersyukur saudara yang sudah saya basuh. Anda tetap setia, memang Anda mendapat bagian dalam hidup saya. Katakan amin. Ada yang belum saya basuh ya? Nanti ya, tunggu timing Tuhan ya. Saya enggak berani saudara. Enggak berani. Saya enggak mau seremonial. Gitu ya. Saya tutup dengan Yakobus tadi. Yang 4 saya tutup ya. Jadi jangan kamu mendua hati, ayat 8 ya, Yakobus 4 ayat 8. Mendua hati tahu ya, musuh saudara jangan hanya dunia. Sudah pakemkan di sini udah. Apapun kegiatan dunia, mau olahraga, mau hobi, mau kerjaan, mau cita-cita, mau apapun semua yang ada di dunia. Jangan taruh hatimu di sana. Ya, karena saudara tidak punya waktu untuk pergi ke Afrika, pergi ke Cina. Saudara, Cina hari ini sedang mempersiapkan rewrite New Bible. Jadi kitab suci akan ditulis ulang untuk warga Kristen Cina. Ini sedang digodok. Taiwan kan sedang perang ini siap. Taiwan sedang mengadakan doa revival. Mereka berdoa untuk Cina supaya Tuhan lawat. Dan mereka tahu akan diubah. Ini ditulis dengan cara mereka. Jadi rewrite Bible. Jadi ditulis lagi. Sesuatu yang menurut dia tidak sesuai dengan mungkin perspektif mereka akan diganti. Mungkin Tuhan Yesus disebut Allah, Tuhan akan diganti. Saudara ingat loh, ini sedang perang. Ngerti ya? Jadi saudara tahu dunia ini sangat sedang bergolak. Maka ayat 9, ini yang saya katakan ke saudara hari ini. Sadarilah kemalanganmu. Saudara, kita harus menyadari kemalangan kita. Gimana menyadari kemalangan kita? Anakmu bagaimana? Orang tuamu bagaimana? Saudaramu bagaimana? Iparmu bagaimana? Besanmu bagaimana? Bagaimana saudara tidak menyadari kemalangan? Anda terbeban enggak? Oke, satu keluarga saya, anak saya, suami istri, kami sudah fine, kami terus, itu pun masih terus, kami berjuang terus. Bagaimana besan saya? Bagaimana ipar-ipar saya? Ini saudara, sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu punya iman keselamatan, kalau kamu punya jiwa patriot surgawi, prajurit surga, ini loh. Orang yang menyadari kemalangan dan berduka cita meratap, saya percaya tidak bisa dibeli dunia. Tidak bisa direbut dunia. Makanya kan saya bilang, mau punya kelemahan tubuh apa saudara? Sampai panu sekalipun. Loh, panu itu paling cilik Pak. Saudara saya kasih tahu, gak usah takut. Karena saya diteguhkan saudara, kelemahan itu tidak ada kuasanya. Ngerti? Dia tidak akan menghalangi saudara untuk mengasihi Tuhan dan Allah kita. Tidak ada. Tidak usah takut kelemahan apapun.
Setiap saudara punya kelemahan. Dia bisa pegang terus kelemahanmu. Mungkin kamu tidak pulih-pulih. Sampai hari ini encokmu masih sering kumat. Kadang hawa dingin linu. Tidak apa-apa. Linu-linu tetap menyembah Tuhan. Karena ada tangan Tuhan Yesus yang pegang terus. Linumu dibiarkan sampai dia datang. Asal engkau tetap berjalan dan kuat sampai 23:3. Ora popo. Amin. Ora popo. Tertawamu ganti dengan ratap. Sukacitamu dengan duka cita. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan meninggikan kamu. Kapan? Nanti. Nanti saudara. Nanti itu kapan? Kalau Tuhan Yesus disuruh Bapa datang malam nanti. Saudara, kita semua akan bersama-sama naik. Amin. Asal saudara benar nih, tetapkan hati dulu. Satu-satu ini loh, yang sama saya ini loh. Tetapkan hati dulu, jangan omong doang. Tetapkan dulu gitu loh. Karena kamu mendapat bagian yang luar biasa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak buat malam hari ini. Kami boleh mengerti kebenaran demi kebenaran supaya langkah-langkah kami semakin teguh, semakin kokoh. Kami tidak akan pernah digoyahkan oleh keadaan apapun. Karena kami tahu bahwa semuanya ini akan berlalu. Semuanya akan selesai. Bahkan seisi bumi akan hancur semua. Tetapi firman-Mu hidup kekal selamanya. Orang yang menghidupi firman-Mu, mereka akan hidup kekal, bahkan menerima mahkota. Duduk bersama Tuhan Yesus memerintah 12 suku Israel dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hamba serahkan murid-murid-Mu ini, ya Bapa. Hamba serahkan hamba-hamba-Mu, imam-imam-Mu ini yang setia. Mereka adalah bagian dari hidup hamba-Mu. Karena mereka sudah hamba layani mereka. Mereka menerima pelayanan surga seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus hanya berdoa bagi murid-muridnya. Dan hamba juga berdoa bagi orang-orang yang menjadi bagian hamba-Mu. Murid-murid hamba-Mu ini Bapa. Supaya Kau berikan hikmat, pengertian, kecerahan rohani, kedewasaan penuh. Sehingga mereka bisa tetap teguh, kokoh berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu, terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.